dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini ada ujian jemaah. Kalau siapa hidup di dunia ini tidak ada ujian, anggaplah dia patung. Nah, janji Allah begitu. Ini bukan janji saya, bukan janji YB. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sangka diri kamu beriman selagi mana kamu tidak diuji. Ini baginda Nabi Muhammad SAW, itu kekasihnya, orang yang sangat dia cintai pun Allah uji siang dan malam. Apalagi peten-peten kita. Nabi diuji daripada masih dalam perut lagi Allah uji dia. Wafat ayahnya ketika lahir, umur baru berapa tahun? 4 tahun 6 tahun ibunya wafat. Diasuh oleh datunya, umur sampai 8 tahun wafat, diasuh oleh bapak saudaranya. Bayangkan, membesar tangan ke tangan. Kita besar di tangan orang tua, kadang-kadang orang tua lagi dilawan. Padahal orang tua itu menafkahi, kasih besarnya, bagi pendidikan, dikasih sayang, ditatang-tatang macam minyak. Orang tua lagi dikasih jahanam. Astagfirullahaladzim. Di antaranya orang tua itu sana, di bawah jembatan. Sudah ada pendidikan yang tinggi, sudah ada kerjaya yang hebat, di antaranya orang tua itu di bawah jembatan. Ilallah, kan dikasih lulun di Sungai Padas dulu. Dan nata ya, atau terangi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Di dalam peristiwa Isra itu, dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jemaah, Allah menunjukkan dia punya kekuasaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu agar kami tunjukkan kepadanya daripada beberapa tanda dan bukti kekuasaan kami. Kita pendekkan cerita berkenaan sepanjang perjalanan, kita ambil 5 ujian yang Nabi hadapi ketika dalam perjalanan yang punya kaitan dalam kehidupan kita jemaah, sebagai pengejaran kita hidup di dunia ini jemaah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berjalan, diperjalankan, baginda Nabi Muhammad SAW itu menghadapi beberapa rintangan. Maka rintangan pertama yang baginda Nabi Muhammad SAW hadapi apa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW terdengar akan satu suara di sebelah kanan dia, memanggil namanya, Muhammad, Muhammad, ya Muhammad. Fitrahnya manusia ini, kalau namanya itu benar dipanggil, dia pasti menoleh, itu respon. Kalau dia tidak respon, artinya bongol. Ya tulilah. Orang tuli dipanggil, berteriak pun kau, wuih, begitu. Tidak ada penyahut. Kenapa? Bongol. Nabi dipanggil, ya Muhammad, dipanggil dia daripada arah kanan. Nabi tidak toleh. Bukan Nabi tidak dengar, Nabi dengar, tapi Nabi tidak toleh. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa tuh memanggil tadi itu? Ya Muhammad, ketahuilah kalau suara yang tadi memanggilmu itu dari sebelah kanan tuh, itu seruan daripada Yahudi. Kalau tadi kau menoleh, kalau tadi ketika namamu dipanggil itu kau menoleh, percayalah, itu nanti nescaya umatmu itu condong apa? Condong kepada agama Yahudi. Dia bukan masuk agama Yahudi, agama ada Islam juga. Nama dia Zulkifli bin Nurdin juga. Agama dalam hakikatnya tetap Islam, tapi tindakan dia sama seperti tindakan orang-orang Yahudi. Tingkah pola dia sama seperti orang-orang Yahudi. Cara pikir dia sama seperti orang-orang Yahudi. Perbuatan kehidupan dia sama seperti orang Yahudi. Orang Islam sembahyang, ya isabu. Ulun mau ngai Jumat, yo tatap gini. Dia berang bastut kuguyo. Sebelum azan sampai pulang, tatap dia di bastut. Yang gitar saya kerja dia, tangan tering ting tang. Kalau jadi pengamen sana lah di bandar lah.
Di bus stop pun ada orang bagi duit, ada orang bagi duit. Jadi busking dia di bus stop ada kan? Tidak ada. Boleh paling ada ya marah gitu. Nabi SAW dia tanya Jibril tahu. Ada pengejaran jemaah. Kalau tidak tahu jangan kepala tahu. Jangan buat-buat tahu. Kalau memang tidak tahu jangan kepala tahu. Buat-buat tahu. Kalau tidak tahu buat-buat tahu nanti jadi inatatu. Maka apa pengajaran kita dapat? Kalau kita tidak mengetahui sesuatu hal, maka kita kena bertanya kepada orang yang lebih tahu. Allah bilang, bertanyalah kamu kepada ahlinya. Kalaulah kita tidak tahu tentang bab hukum fikih, bab solat, maka kita cari orang yang tahu tentang ilmu bab solat. Tidak semestinya dia mentang-mentang dia ustaz, dia semua tahu tentang hukum fikih. Tidak. Ada bab yang dia tahu, ada ustaz yang tahu tentang Al-Quran, maka kita tanya dia tentang Al-Quran. Ada ustaz dia tahu tentang bab apa? Bab fikih ibadah. Ialah ibadah yang mana satu? Solat. Pakarnya tentang ilmu solat. Tanya dia. Ada pula pakar tentang apa? Ini tentang bab munakahat. Tanya tentang dia. Ini pakar tentang apa? Ini tentang pakar bab jinayah. Tanya dia. Ini pakar apa? Ini tentang bab faraid ini. Ini diantara satu-satu ilmu yang Allah angkat ini. Hampir nada lagi orang tahu tentang ilmu faraid ini. Jadi orang nanti berbagi harta ini pakai saja, ikut sukati ya. Oke, ini arwah ya Pak, ini kasih tinggal kita 10 ikar. Jadi kita ada berarti 5 orang. Jadi aku kakaknya yang paling tua, kakak yang paling tua, bukan dia Kak. Jadi saya yang tua, saya itu yang menjaga mama itu biar saya 4 ikar, jadi kamu 6 ikar itu bagilah, bagi-bagilah kamu. Dalam faraid betul kan tak betul? Salah. Natijanya bila masa dorang sesama dia berarti enggak. Bukan masa dorang. Natijanya bila anak cucu berperang, bermusuh-musuhan. Padahal pertelian darah yang sama itu. Daripada rumpun yang sama, daripada waris yang sama itu. Sekali pergi sudah pergi anak cucu bermusuh, berperang, bergaduh, perang dunia yang ke-10. Bukan yang ketiga, yang ke-10. Nasib baik Nabi tidak menoleh. Kalaulah menoleh, kita ini akan condong kepada agama Yahudi. Nabi tidak menoleh pun ada daripada kalangan umat ini mudah terpengaruh dengan Yahudi, terpengaruh dengan budayanya, terpengaruh dengan corak kerjanya. Semua terpengaruh. Kenapa? Merasakan itu yang terbaik. Allah